Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku sekalian. Selamat pagi. Jadi bagaimana kabarnya? Semoga kita semua diberi kesehatan selalu agar bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Amin. Nah, jadi hari ini saya ingin berbagi lagi terkait tentang bagaimana sebenarnya cara memanfaatkan e-learning di SMK Negeri 1 Udanawu kita yang tercinta ini, ya. Banyak sekali pertanyaan yang masuk, apalagi terkait sebenarnya penggunaan dasar, ya. Jadi saya maklumi, ya, memang karena tidak semua anak-anakku sekalian ini itu familiar dengan cara penggunaan ponsel atau handphone. Ada yang ketika di rumah familiar memakai handphone, tapi ada juga yang di rumah sering membantu orang tuanya bekerja, ya. Jadi mungkin nggak terbiasa memakai handphone. Jadi untuk penggunaan e-learning ini memang harus ada tutorial khusus agar anak-anakku sekalian bisa, ya. Jadi cara untuk menggunakan e-learning terlebih dahulu ini kalian semua yang pertama itu harus tahu alamatnya terlebih dahulu. Nah, ini kebetulan, ya, ada updatean terbaru dari sekolah. Jadi alamatnya kita berubah lebih ringkas, lebih mudah sekali diingat, ya. Jadi alamatnya adalah, ya, langkah pertama tadi kita tahu alamat. Yang kedua sekarang kita akan menggunakan tutorial kali ini akan menggunakan ponsel, ya. Jadi silahkan buka browser kalian. Di sini saya contohkan memakai Google Chrome karena hampir semua ponsel ada. Dan Google Chrome ini kalau misalkan kalian update ini sangat ringan sekali. Saya tidak promosi, ya. Oke, sekarang buka Google Chrome. Setelah itu bisa kalian ketikkan alamatnya adalah 103, ya, titik 147 titik, setelah itu 72 titik 252. Oke, setelah itu silahkan kalian lanjutkan atau kalian enter. Nah, maka kita akan terkoneksi ke alamat e-learning SMK Negeri 1 Udanawu tercinta kita ini, ya. Nah, langkah-langkahnya setelah kalian sudah tahu alamatnya ini, ya, silahkan digulir-gulir sambil memahami menu-menu yang ada, ya. Jadi di sini ada jadwal pelajaran, ada jadwal daring. Jadi kalian semua harus memahami petunjuk ini. Kenapa? Karena informasi terkait e-learning itu akan disampaikan di sini. Jangan sampai kita tidak tahu, ya. Dan kalau misalkan kita semua terkendala, ya, misalkan ada dari beberapa anak-anakku sekalian ada yang terkendala, jaringannya internet gak ada, atau misalkan belum punya HP, atau paketannya habis, atau misalkan tidak ada di sekitar rumah jaringan wifi, ya, ini bisa menghubungi wali kelas masing-masing, ya. Jadi nanti ada kebijakan-kebijakan yang diizinkan dari beberapa yang saya sebutkan tadi, itu bisa memanfaatkan fitur yang ada di sekolah, ya. Ingat, tapi kuncinya adalah silahkan kontak wali kelas masing-masing, ya. Oke, kuncinya ada di wali kelas masing-masing. Terus langkah pertama, ya, saya ulangi, setelah kalian mengetikkan tadi sambil lihat-lihat fiturnya, kalian memahami apa aja yang ada di situ, posisi kelas kalian semua sudah tahu. Langkah selanjutnya adalah kalian login. Ya, loginnya ada di mana? Pojok kanan atas. Itu kalau bahasanya bahasa Inggris, you are not logged in, ya. Not logged in. Jadi kalian artinya masih belum login. Nah, untuk loginnya ini kalian butuh user. Ya, butuh username dan password. Username dan password ini bisa kalian dapatkan atau bisa kalian minta ke wali kelas. Jadi kalau wali kelasnya tidak membagikan username dan password, segera minta ke sana. Tapi karena ini sudah berjalan beberapa hari, saya rasa mungkin untuk username dan password banyak yang sudah tahu. Tapi bagi yang belum tahu, silahkan minta ke wali kelas, ya. Karena dari pihak sekolah, terutamanya kurikulum, sudah memberikan itu kepada wali kelas. Nah, selanjutnya silahkan ketuk tombol loginnya. Ini yang ada di pojok kanan atas ini, ya. Silahkan klik login. Nah, setelah itu masukkan username. Ingat, ya, username-nya bukan nama kalian. Username-nya bukan nama kalian. Jadi username-nya adalah
angka kombinasi dari kelas, jurusan, ya. Setelah itu di belakangnya ada angka unik. Contoh misalkan saya contohkan misalkan jurusannya DPIB. Kelas misalkan 12 ya. Jadi di sini bisa pakai loginnya misalkan 12 DPIB. Biasanya ada kode uniknya ya. 001. Ya ada yang 0012. Yang jelas ada kombinasi angka Romawi, setelah itu kode jurusan, setelah itu ada angka unik. Nah, untuk passwordnya itu adalah yang ada angka dan paling akhirnya ada bintangnya. Jadi jangan sampai keliru ya. Kalian langsung buka alamat yang saya bagikan tadi 10314773252 kalian lanjutkan tanpa kalian login, kalian masuk kelas, tiba-tiba japri ke wali kelas, loh Pak atau Bu, passwordnya apa? Padahal itu adalah menu login kalian ini yang diminta. Ya, jangan sampai. Jadi setelah masuk alamatnya jangan lupa login. Nah, anak-anakku sekalian, jadi ketika kalian sudah tahu alamatnya, sudah masukkan password dan sekarang sudah berhasil ya, kalian sudah berhasil login, kalian sudah masukkan username dan password, sudah login, silahkan kalian menuju kelas masing-masing ya. Silahkan menuju kelas masing-masing. Kelas masing-masing ini kalian semua yang tahu. Di sini akan saya contohkan ya. Ketika saya jadi siswa, saya akan masuk ke salah satu mapel di e-learning SMK Negeri 1 Utanawu. Di sini saya contohkan jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan atau DPIB ya. Anak-anakku sekalian, saya akan masuk. Setelah itu ini ya. Silakan kalian, tampilannya akan seperti ini ya. Kalian sudah familiar, gulir ke bawah. Setelah itu di sini ada nama-nama jurusan. Saya contohkan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, silakan diklik. Oke, sudah. Nah, setelah itu di bawah kalian akan diberi pilihan kelas 10, 11, atau 12 ya. Silahkan sesuaikan kelas kalian masing-masing. Saya contohkan kelas 12. Saya klik 12. Setelah kelas 12 ini saya klik, maka saya akan diberi pilihan lagi. Kalian kelas 12 DPIB berapa? 1, 2, sampai 4. Saya contohkan DPIB 1. Oke, kelas 12 DPIB 1 saya klik. Sampun. Nah, setelah itu kalian masih ditanya lagi, disajikan beberapa mapel ya, mata pelajaran yang sudah ibu bapak guru buat khusus untuk anak-anakku sekalian ya. Silahkan cari mapel yang ingin kalian tuju atau ingin kalian pada saat itu melakukan daring ya. Ini saya contohkan yang paling bawah adalah aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Saya klik. Nah, saya masuk di dalamnya. Nah, anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui, ketika mengklik mapel tadi, kalau kalian belum diizinkan sama ibu bapak guru kalian, kalian harus minta izin terlebih dahulu. Caranya minta izin bagaimana? Terkadang ada yang di password. Nah, ya, atau ada yang dikunci. Kuncinya yang tahu siapa? Ibu bapak guru daring kalian. Silahkan hubungi ibu bapak guru daring kalian. Kalau sudah misalkan dikunci, kalian sudah masukkan kunci, setelah itu klik enroll me, maka akan tampil tampilan seperti ini ya. Akan membuka seperti ini. Ini karena saya sudah diizinkan, tapi saya rasa kalau sampai sini anak-anakku sekalian pasti sudah tahu. Selanjutnya ya, anak-anakku sekalian bisa membaca pengumuman atau petunjuk-petunjuk yang ada dalam mapel yang kalian tuju tadi ya. Di sini ada petunjuk-petunjuk, silahkan kalian baca dan pahami. Selanjutnya adalah silahkan yang paling penting kalian menuju absensi siswa ya. Jadi ketika sudah membuka, silahkan menuju absensi siswa. Nah, di sini absen siswa mana yang diklik? Di sini saya beri tanda mana yang harus diklik. Nah, di sini absen, klik di sini. Nah, ini coba saya klik ya. Di sini ada informasi warning, semua siswa wajib absen. Oke, saya klik. Nah, setelah itu, ya, di sini muncul, ya, muncul absen. Ya, di sini adalah muncul absen bahwa hari ini, ya, hari Kamis, tanggal 13
bahwa hari ini ya tanggal 30 Juli tahun 2020 jam 6 pagi sampai jam 9 ini absen sudah dibuka. Ingat, ini adalah contoh ya. Nah, setelah itu kalian ke sebelah kanan lagi, di situ ada status. Statusnya ada yang tanda tanya artinya belum buka atau absennya itu sudah terlampaui. Nah, kalau suatu saat di kalian muncul. Setelah itu kalian klik saja yang submit attendance. Oke? Ya. Saya ingatkan lagi, klik submit attendance. Akan saya klik submit attendance. Nah, di sini kita harus memasukkan password. Ini contoh mapel yang dikunci. Yang di password, yang tahu passwordnya siapa? Ibu, bapak, mapel kalian masing-masing. Silahkan kontak ibu, bapak guru daring kalian masing-masing. Terkadang di sini muncul banyak pertanyaan ya. Jadi jangan khawatir. Nah, setelah di sini ada password, di bawah itu ada pertanyaan. Kita ditanya, apakah kita hadir, apakah kita terlambat, apakah kita izin atau alfa. Ini bahasa yang sudah diedit oleh ibu bapak guru kalian. Kalau bahasanya belum, nah yang pertama biasanya muncul present. Setelah itu yang kedua ya, itu muncul late. Ya, present mewakili hadir, late itu adalah terlambat. Selanjutnya yang ketiga adalah excuse atau izin. Yang terakhir adalah absen. Absen itu artinya alpha ya. Jangan dipilih absennya. Karena absen itu artinya alpha. Pilih yang present atau hadir. Ya, oke, ini saya pilih present atau hadir karena di sini contohnya di password, maka masukkan passwordnya. Kalau tidak di password, gampang, klik hadir, setelah itu simpan perubahan atau save change. Saya masukkan passwordnya terlebih dahulu. Oh, sipilmu. Di sini sudah ada. Setelah itu klik simpan perubahan. Maka di sini anak-anakku sekalian, status kalian itu sudah hadir. Ya, anak-anakku sekalian di sini status kalian itu sudah hadir. Berarti kalian misalkan bingung, apakah status saya ini sudah hadir? Ya, bisa kalian japri ibu bapak, Bu, apakah ini sudah benar? Nah, kalau misalkan di japri nggak ada respon, silahkan klik ini. Ya, misalkan slow respon, ibu bapaknya masih masak atau misalkan masih dalam perjalanan atau misalkan sudah di sekolah tapi paket datanya belum disambungkan atau belum buka e-learning ya. Banyak sekali kompleks. Jadi pada status ini silahkan kalian lihat kalau statusnya di sini tertulis hadir atau present, berarti kalian sudah melakukan proses absensi. Sangat mudah sekali. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, like, comment, share, dan subscribe. Oke, jadi di sini proses kita untuk absen sementara sudah finish atau sudah selesai. 2000 years later. Langkah selanjutnya adalah kita mengerjakan kuis. Ya, apa teman-teman? Langkah selanjutnya anak-anakku sekalian, kita akan mengerjakan kuis setelah kita selesai, setelah kita bisa mengerjakan absensi. Ya, kita akan mengerjakan kuis. Nah, caranya bagaimana untuk kembali? Ya, bisa dengan cara klasik. Ya, kita kembali ke awal menuju ke kelas bisa. Atau di sini muncul, ya, di sini muncul kode atau kelas kalian. Di sini saya akan kembali ke kelas 12 di PP1, muncul di tombol atas. Kalau di tombol atas tidak muncul, silahkan kalian semua kembali ke depan atau ke home, masuk ke mapel kalian masing-masing. Oke, saya kembali. Di sini saya masuk aplikasi perangkat lunak. Saya akan mengerjakan kuis di sini. Nah, kebetulan yang mengajar ini adalah beliaunya mengajarkan kuis. Ya, di sini ada pretest. Ini saya contohkan pretest yang hari Jumat. Ya, jadi tugasnya itu pretest hari Jumat tanggal 24 Juli kemarin. Ini saya contohkan saja, ya, tanggalnya nggak usah dipermasalahkan. Setelah itu klik pretestnya, pretest. Saya klik, ya. Ini berbagai macam tugas yang diberikan ibu bapak guru, cuman
model kuisnya akan sama. Ya, ini contoh mengerjakan kuis ya anak-anakku sekalian, jangan sampai keliru. Contoh mengerjakan kuis, nanti ada tugas juga ya. Setelah kuis ini ya, di sini muncul ada kuis dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Selanjutnya yang harus kalian lakukan ya. Nah, sekarang kita sudah masuk menu pretest ya. Jadi di sini muncul ketentuan-ketentuan yang harus kalian ikuti dalam pretest atau dalam mengerjakan kuis tersebut. Ini hanya contoh. Pada bagian bawah di situ ya muncul mencoba kuis sekarang atau kuis item now. Nah, ya, silahkan ini diklik. Oke, saya klik mencoba kuis sekarang. Nah, ya, kuisnya saya password. Ada beberapa kuis yang tidak di-password. Kalau tidak password berarti kalian bisa langsung. Kalau dikunci silahkan tanya ibu bapak guru daring kalian. Oke, saya masukkan passwordnya. Sipilku, sipilmu. Start item. Oke ya. Setelah itu di sini muncul pertanyaan. Ya, ini akan saya kerjakan dengan cepat. Ya, ini karena ini contoh saja akan saya kerjakan dengan cepat. Misalkan gini, next pick. Setelah itu silahkan dikerjakan ya dengan jawaban yang benar. Dan di sini nanti akan muncul rinciannya jika jawaban kalian benar atau jawaban kalian salah. Oke, ya. Misalkan ini next pick. Terus kerjakan, kita sudah sampai soal yang ke-7 ya. Di atas muncul informasinya. Soal ke-8. Oke, ya. Per soal ini contohnya mendapat nilai 10. Oke, ya. Oke. Setelah itu finish item. Artinya kita tutup, kita selesaikan. Ya, di sini muncul statusnya jawaban disimpan semua. Nomor 10 jawaban belum disimpan. Kita return to item. Nah, ini kita bisa cek. Belum, kita klik. Setelah itu finish item. Pada poin paling bawah ya, kalau waktu masih ada kita bisa kembali, tapi kita juga bisa memaksa sampai selesai. Oke, submit all and finish. Klik lagi submit all and finish. Maka sudah selesai. Jawabannya di sini akan muncul ya. Apa yang kita pilih ini tidak benar, tidak benar, tidak benar, tidak benar. Nah, kalau benar jawabannya juga akan muncul. Benar di sini jawabannya. Benar ya. Benar. Dan kita kalau kita gulir ke bawah, kita bisa melihat menu 10 soal ini sudah selesai kita kerjakan. Maka kalau sudah semua jawabannya yakin benar, setelah itu pada paling bawah sendiri ini silahkan klik finish review. Nah, oke, maka akan muncul tampilan seperti ini ya, bahwa kita sudah selesai dan kita mendapatkan nilai 40 dari 100 ya. Jadi kita sudah selesai mengerjakan kuis, kita mendapat nilai 40 dari 100. Jadi kita sudah bisa masuk alamat e-learning, kita sudah bisa login, kita tahu menu-menunya. Setelah itu kita bisa menuju ke mapel masing-masing, kita tahu bagaimana caranya harus absen ya. Tadi kalau misalkan muncul tanda tanya itu kita harus gimana, tadi sudah saya jelaskan. Setelah itu sekarang kita tambah satu lagi, kita sudah bisa mengerjakan kuis. Kalian semua sangat hebat. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya kita membuat atau bagaimana caranya sekarang kita mengerjakan tugas. Ya, kalau yang tadi kuis dengan tugas beda. Kuis setelah itu ada tugas. Jangan lupa jika video ini dirasa sangat bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. 2000 years later. Nah, anak-anakku sekalian, jika kalian semua sudah absensi, sudah mengerjakan kuis, nah sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana caranya mengerjakan tugas. Ya, bagaimana caranya mengerjakan tugas dari ibu bapak guru. Dengan berbagai macam jenisnya nanti akan saya bantu ke anak-anakku sekalian menjelaskan. Nah, sekarang
ketika mengerjakan tugas tadi sudah ya, absen sudah, maksudnya absennya sudah, kuis sudah, sekarang tinggal mengerjakan tugas. Oke, kita simak proses penjelasannya yang sangat singkat ini. Kalian sudah masuk ke kelas, setelah itu ke mapel ya, gulir terus ke atas sampai tadi kita menemukan absensi paling bawah. Tadi contohnya di sini kita menemukan pretest atau kuisnya. Ya, sekarang kita lari ke tugas ya. Jadi di sini ada perintah tugas 1 akan tersedia pada pukul 7 sampai jam 4 sore. Ya, ini contoh aja. Setelah itu tugas ke satunya tolong diklik ini, klik. Nah, setelah itu muncul di atas itu kalau ibu bapak guru kalian mengupload dokumen, silahkan dilihat. Di sini contohnya ada tugas 1 ya. Setelah itu kita ke bawah, di sini kita tambahkan pengajuan. Artinya apa? Kita mau mengerjakan tugas ini sekaligus nanti akan ngirim jadi 1 di sini ya. Oke, tambahkan pengajuan, kita klik. Nah, setelah itu di atas kan ada tugas 1 tadi. Silahkan kalian download atau kalian klik ya. Ini kadang ada yang dilampirkan, kadang ada yang tidak. Kenapa? Kadang tugasnya ada yang langsung diketik di sini, ada yang diupload melalui dokumen. Kalau yang langsung diketik silahkan ikuti perintahnya apa. Kalau melalui dokumen silahkan di-download dokumennya berisi tugas apa. Nah, ini saya contohkan anggapannya saya sudah tahu tugasnya. Tugasnya ini yang dokumen ini sudah saya download. Sekarang saya tinggal menjawab atau mengupload tugas saya. Nah, di sini contohnya adalah kita diminta mengerjakan itu di dalam e-learning. Maka kita bisa langsung lari ke bawah, di sini ada teks daring ya. Kita diminta mengerjakan di dalam e-learning, bisa langsung diklik di sini ya. Setelah itu bisa ditulis apa saja tugasnya yang berkaitan dengan tugas. Masukkan apa saja yang berkaitan dengan tugas. Kalau sudah, silahkan kalian tekan simpan perubahan. Ini adalah contoh kalau kalian diminta langsung mengerjakan di sini by text. Maksudnya kalian ngetik di sini seperti itu. Tapi kalau kalian diminta disuruh mengerjakan di luar, setelah itu disuruh memfoto, setelah itu disuruh mengupload ya. Cara menguploadnya nanti ada 2. Jadi cara upload yang pertama by system. Jadi langsung upload di e-learningnya. Ini biasanya tombolnya muncul di bawah teks ini ya, di bawah simpan perubahan ini ya, biasanya muncul teks upload. Setelah kita upload, baru kita klik simpan perubahan. Yang kedua, itu by Google Form. Silahkan ikuti mana yang dipakai ibu bapak guru daring kalian semua ya. Di sini yang saya contohkan yang teks daring, tapi tadi juga sudah saya jelaskan kalau misalkan disuruh ngupload ke e-learning atau ngupload ke Google Form, silakan ikuti apa yang diminta oleh ibu bapak guru anak-anak sekalian. Nah, di sini contohnya adalah by text. Jadi langsung ngetik di sini tugasnya apa, anggapannya saya sudah tahu, ini saya jawab. Nah, kalau sudah saya jawab, langkahnya apa untuk mengirim tugas ini? Silahkan klik simpan perubahan. Nah, artinya kalau kita sudah klik di sini muncul tanda hijau ya, pada submission status kita tandanya adalah submitted for grading. Artinya apa? Kita sudah mengerjakan, siap untuk dinilai oleh ibu bapak guru daring kalian. Sampai di sini kalian sudah selesai ya. Jadi pada tutorial kali ini kalian semua sudah dapat yang pertama bagaimana caranya absensi, mengerjakan tugas, selanjutnya mengerjakan kuis. Oke? Mantap. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Oke, gitu aja. Ini video singkat, video simpel dari saya. Semoga bisa membantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.